Halo, perkenalkan nama saya Rusdin Janur Panjaitan. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya ingin merangkum mata kuliah pengantar hukum Indonesia dari bab 4 sampai bab 6. Di mana bab pertama yaitu sistem hukum. Yang pertama, pengertian sistem dan sistem hukum. Sistem yaitu kesatuan yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, sistem hukum, yaitu kesatuan utuh dari tatanan hukum yang terdiri atas 3 unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Yang ketiga, sistem hukum memiliki asas-asas yang menjadi pedoman pembentukannya. Yang kedua, macam-macam sistem hukum di dunia. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, berasal dari hukum Romawi atau corpus juris civilis. Yang kedua, ciri, yaitu hukum tertulis bersifat kodifikasi, menekan kepastian hukum. Yang ketiga, hakim hanya menafsirkan undang-undang, tidak menciptakan hukum baru. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Yang pertama, berkembang di Inggris dan negara persemakmuran. Yang kedua, ciri, yaitu hukum tidak tertulis atau Zuge-Madelau. Yang kedua, bab 2, yaitu hukum tata negara. Yang pertama, pengertian hukum tata negara. Yang pertama berasal dari istilah Belanda atau hukum negara. Yang kedua, dalam arti luas mencakup hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang ketiga, dalam arti sempit hanya mengatur organisasi dan struktur negara tertentu. Yang keempat, di Inggris disebut constitutional law, di Prancis droit constitutionnel, dan di Jerman Verfassungsrecht. Yang kedua, menurut para ahli, yang pertama ahli Logeman, yaitu mengatur organisasi negara. Yang kedua, ahli Solten, yang mengatur organ-organ negara, hubungan, hak, dan kewajiban. Yang ketiga, Apeldoorn, yaitu menunjukkan batas kekuasaan pemerintahan. Yang keempat, AVDC, yaitu membahas pembagian dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara. 3. Objek dan ruang lingkup. Objek, yaitu bentuk dan susunan negara, alat perlengkapan, serta hubungan antar lembaga negara. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, bentuk dan sistem pemerintahan. Yang keempat, struktur lembaga negara. Yang kelima, kehidupan politik rakyat, partai, pemilu. Yang keenam, sejarah ketatanegaraan. 4. Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, BPU PKI 1945 mempersiapkan dasar negara dan merancang undang-undang dasar. Yang kedua, PPKI 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat Soekarno-Hatta, membentuk provinsi dan departemen. 5. Lembaga-lembaga negara atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, MPR, terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang kedua, berwenang mengubah Undang-Undang Dasar, melantik dan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Yang kedua, presiden dan wakil presiden berhak memegang kekuasaan pemerintahan masa jabatan selama 5 tahun. Berwenang mengajukan RUU, menyatakan perang, mengangkat duta, memberi gerasi, amnesti, dan tanda kehormatan. 3. DPR, fungsi, yaitu legislatif, anggaran, dan pengawasan. Dapat mengajukan RUU dan menyetujui Perpu. DPD, mengajukan RUU terkait otonomi daerah dan hubungan pusat daerah, melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang di bidang daerah. 5. BPK, memeriksa keuangan negara secara independen dan melapor ke DPR, DPD, DPRD. Mahkamah Agung, mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang. Komisi Yudisial, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa lembaga negara, hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden.
Yang terakhir adalah hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara yang pertama, istilah berasal dari kata Latin administrare atau mengatur dan melayani. Yang kedua, dalam berbagai bahasa disebut. Yang ketiga Belanda, yaitu Administratiefrecht. Yang keempat Jerman, Verwaltungsrecht. Yang keempat Prancis, Droit administratif. Yang ketujuh Inggris, administrative law. Yang kedelapan hukum administrasi negara, mengatur hubungan antara pemerintah atau aparatur negara dengan warga negara agar dapat berfungsi dengan baik. Dua sumber hukum administrasi negara. Yang pertama material atau faktor pembentuk hukum, contohnya filosofis, historis, dan sosiologis. Yang kedua formal atau bentuk hukum yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan, praktik administrasi atau hukum tidak tertulis seperti jurisprudensi dan doktrin. Tiga, objek hukum administrasi negara, mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan warga masyarakat. Yang keempat, perbuatan administrasi negara, semua tindakan pemerintah dapat melaksanakan pemerintahan. Yang kelima, ketetapan administrasi negara,